investor dan pengusaha itu sebenarnya sama. Satu, kalau investor itu di dunia digital lah ya, kalau di investor ya. Hah. Kalau bisnis real itu kan di dunia real ya. Tapi dua ini sebenarnya saling berkaitan. Karena di belakang dunia digital ini kan dia menginvest ini lewat jalur belakang. Kan bursa saham itu kan dia bisa invest di BCA. Kan mempengaruhi BCA juga realnya. Jadi ini sangat saling ketergantungan sebenarnya. Wah, apalagi BCA juga drop ya. Coba nih, investornya dirugikan ya otomatis yang sini juga kinerjanya menurun juga. Coba nih kita edukasi bareng-bareng nih ya. Sebagai gambaran nih, gue nggak endorse apa-apa dan gue lagi nggak nyaranin apa-apa ya. Saham saham BCA misalnya, saham BBCA hari ini. Coba berapa persen ya? Soalnya di berita juga anjlok bro. Nah ini turun hari ini 1,95%. Hampir 2% turun. Ini ada hubungannya sama pergantian Sri Mulyani ke menteri baru? Semua big banks turun gara-gara pergantian Sri Mulyani ini. Bener. Karena asing. Kalau big banks ini yang bisa bikin turun tuh asing. Jadi asing tuh nggak yakin sama kinerja Indonesia. Dia tarik semua duitnya. Dia mendingan cari negara-negara yang politiknya stabil seperti China. Dia mending invest ke China. Memang kelihatan aliran uang tuh larinya ke China. Tarik di Indonesia, mereka lari ke China. Ini berani dipastikan bahwa ini artinya tanda kutip ya, teguran keras ya. Teguran keras buat Pak Presiden, Pak Prabowo. Gua nggak, lu yang tegur. Enggak, bukan. Saya nggak berani. Kok Anda langsung takut begitu sih? Tenang, ini nggak, maksud gue gini. Justru gue lagi belain presiden kita. Saya juga membela presiden. Iya. Betul. Justru maksud gue gini bro. Ini justru ada alarm. Mau bahasa teguran lah, mau bahasanya colekan lah. Buat presiden kita aware-nya adalah, wah berarti apa yang harus dilakukan? Karena kan investor asing pada cabut. Yes, betul. Jadi dari bawah kering, dari saham juga kering. Semuanya cabut. Kalau yang di saham itu asingnya lari, kalau yang di sini masyarakat daya belinya lemah, dia juga nggak dapat dana. Jadi kering juga. Jadi semua kinerja menurun. Otomatis dari sini kering. Kan kinerja perusahaannya juga memburuk kan. Ya otomatis investor-investor juga makin kabur lagi. Terus dampak ke ekonomi contoh, Indonesia. Kita lihat aja saham BRI kinerjanya tuh menurun. Perusahaan-perusahaan, contoh perusahaan consumer goods, itu kan kalau di pembukuan perusahaan itu ada yang namanya EPS. EPS itu adalah earning per share. Itu adalah pendapatan setiap tahun perusahaan. Perusahaan yang bagus itu EPS itu harus meningkat setiap tahun. Pendapatan itu setiap tahun harus meningkat. Nah kalau kita lihat perusahaan-perusahaan consumer itu rata-rata pendapatan mereka menurun. Karena daya beli masyarakat melemah. Nah karena pendapatan menurun, investor cabut dong. Waduh, ini perusahaannya udah jelek nih. Nah, jadi ini saling ketergantungan sebenarnya bisnis real dan saham.